Shalom, apa kabar? Bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti Sekolah Dasar kelas 1. Nah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami semua diberikan keluarga yang mengasihi kami. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar tentang keluarga yang bahagia. Tolonglah kami ya Tuhan, agar bisa mengerti rencana Tuhan dalam keluarga kami. Terpujilah Tuhan, kami siap belajar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, materi kita pada hari ini adalah keluarga bahagia. Dengan tujuan belajarnya ada 2. Nanti kalian harus dapat menjelaskan cara meraih kebahagiaan keluarga. Yang kedua, kalian dapat memahami tindakan yang benar dan juga melakukannya ya, agar terjadi kebahagiaan dalam keluarga. Oke, itu saja, siap belajar ya. Nah, semua keluarga atau semua orang menginginkan keluarganya itu bahagia. Nah, bagaimana caranya agar keluarga itu bisa bahagia? Yang pertama adalah keluarga itu harus keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Ya. Pada masa Nabi Nuh, Alkitab menjelaskan Nuh adalah keluarga yang mengasihi Tuhan. Mereka hidup sesuai perkataan Tuhan. Mereka hidup saleh, tidak mau melakukan dosa. Mereka tetap beribadah kepada Tuhan, walaupun orang-orang di sekitar mereka, tetangga mereka, teman sebangsa, teman-teman mereka semuanya hidup dalam keberdosaan. Nah, karena dosa mereka yang begitu besar, Tuhan menghukum manusia dengan air bah. Tetapi lihat, keluarga yang beribadah kepada Tuhan, Tuhan berikan perlindungan, Tuhan berikan keselamatan dan memberkati. Mereka lalu boleh selamat dari bahaya itu. Nah, ada lagi contoh di dalam Alkitab. Waktu itu pemimpin bangsa Israel yang bernama Yosua, mereka dan keluarganya, Yosua dan keluarganya hidup saleh, hidup menyembah Tuhan saja. Tidak mau menyembah dewa-dewa, tidak mau menyembah patung-patung. Mereka juga melakukan perintah Tuhan dengan segiat-giatnya. Nah, jadi mereka hidup benar di hadapan Tuhan, hidup beribadah kepada Tuhan. Yosua mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, kita melihat di sini ya, Yosua sudah mengalami berbagai kebaikan Tuhan, sehingga dia memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Saat menghadapi tentara-tentara bangsa-bangsa lain, Yosua melihat Tuhan selalu menolong, sehingga mereka memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, keluarga kita juga sudah banyak mengalami kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, keluarga kita harus beribadah kepada Tuhan. Bersama-sama pergi beribadah di gereja, atau bersama-sama beribadah di rumah, beribadah secara online, beribadah bersama ya, ayah, ibu, dan seluruh anggota keluarga. Mengapa keluarga beribadah kepada Tuhan? Nah, kita melihat bahwa keluarga-keluarga itu sudah diselamatkan dari berbagai bahaya. Anak-anak, saat
ayahmu pergi bekerja misalnya ya, atau ibu di rumah sedang memasak, atau kamu sedang bermain, bisa saja terjadi berbagai kecelakaan, tetapi Tuhan menyelamatkan. Ada juga saat misalnya keluarga menghadapi masalah yang besar, yang berat, sampai ayah dan ibu begitu kesulitan, tapi Tuhan itu menolong ya. Jadi keluarga juga sudah menerima kebaikan Tuhan, pertolongannya, berkatnya, perlindungannya, dan terlebih lagi ya, Tuhan menyelamatkan jiwa kita. Tuhan mau mati menebus kita untuk kita bisa hidup merdeka, dibebaskan dari hukuman kekal. Itu kebaikan Tuhan, makanya kita harus beribadah. Nah, keluarga yang beribadah kepada Tuhan akan mendapatkan perlindungan dan kebahagiaan. Jadi kita harus beribadah ya, keluarga kita harus bersama-sama beribadah. Nah, yang kedua, bagaimana keluarga bisa berbahagia? Yang kedua adalah keluarga yang berdoa. Nah, doa itu adalah berbicara kepada Tuhan. Apa yang bisa kita bicarakan kepada Tuhan? Apa saja bisa kita sampaikan ya. Ada rasa bahagia, rasa sedih. Misalnya kamu lagi sedih diganggu sama adikmu atau diganggu sama kakak, kamu bisa bicarakan itu kepada Tuhan ya, karena Tuhan itu sahabat, tempat kita curhat ya. Nah, rasa senang juga, ada ulang tahun, bisa bersama-sama keluarga untuk berdoa. Nah, keluarga yang berdoa juga adalah keluarga yang memuji dan memuliakan Tuhan. Mereka menyampaikan permohonan keluarga, misalnya ada adik yang sakit, keluarga yang lain bisa mendoakan. Ayah yang kesulitan di dalam pekerjaan, semua anak-anaknya, kakak adik, ibu bisa bersama-sama berdoa memohon kepada Tuhan untuk menolong. Kemudian isi doa adalah mengucap syukur. Setiap hari mendapatkan makanan, minuman, perlindungan, sembuh dari sakit, misalnya kan, itu kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dan juga mohon pengampunan. Terkadang kita mungkin ada kesal karena diganggu sama kakak, ya, atau ibu ada menegur kamu karena kamu kurang rajin. Itu mohon pengampunan kepada Tuhan ya. Di antara keluarga kita harus saling mendoakan. Di dalam kitab Matius pasal 18 ayat 19 mengatakan, dan aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Lihat, 2 orang, kalau kamu ayah ibu tambah anak-anaknya, kakak adik, wah, lebih lagi Tuhan pasti akan mendengar doa. Di sini artinya keluarga itu saling memahami, saling peduli kepada anggota keluarga yang lain. Jadi dengan cara berdoa ya. Supaya keluarga kita bahagia, kita harus saling mendoakan. Selanjutnya, bagaimana keluarga itu bisa berbahagia? Yang ketiga adalah keluarga yang murah hati. Nah, di dalam keluarga semua orang harus rela membantu orang yang kesusahan. Misalnya ibu sedang kesusahan karena pekerjaan yang banyak. Anak-anak bisa membantu, ayah juga bisa membantu. Nah, juga ayah juga kesulitan, misalnya ada kesibukan, kita juga bisa membantu. Jadi keluarga yang murah hati itu saling membantu. Jika ibu sakit, kamu bisa memberikan minum,
Nah, begitu ya, bisa mendoakan. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar keluarga kita itu bahagia. Nah, sikap murah hati ini juga dilakukan bukan hanya di dalam anggota keluarga, tetapi juga kepada orang-orang lain. Misalnya keluarga kita mengunjungi panti asuhan, nah itu bersama-sama ayah ibu. Nah, anak-anak, kita belajar dari Alkitab. Seorang janda di Sarfat, janda miskin, tapi dia memberikan rotinya kepada Nabi Elia. Dan apa yang terjadi? Dia tidak berkekurangan. Bahkan makanan di dalam rumahnya itu selalu ada, bahkan berlimpah-limpah. Kemudian Sakeus, seorang yang kaya raya, tapi dengan cara yang salah. Dia memeras orang-orang. Saat dia menerima Yesus di dalam rumahnya, dia berubah, dia bertobat. Hatinya yang tadinya cinta uang yang pelit gitu ya, lalu menjadi murah hati. Dia mengembalikan uang orang-orang yang diperasnya 4 kali lipat, lalu dia beri sebagian hartanya kepada orang-orang yang berkesusahan. Nah, sikap murah hati ini mendatangkan kebahagiaan bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang-orang yang berkesusahan itu. Nah, kemudian ada Yudas di Tarsus yang memberikan tumpangan kepada Paulus. Ada keluarga Onesiforus yang melayani Paulus, rasul Tuhan, saat dalam penjara. Keluarga Onesiforus ini memberikan makanan ya, mengantar makanan, mengantarkan keperluan, misalnya sabun, pakaian mungkin di ke penjara itu ya. Kemudian ada juga Aquila dan Priscilla. Mereka menampung atau menerima Paulus di rumahnya. Mereka bahkan bekerja sama dan hasilnya itu untuk membiayai pelayanan Paulus. Nah, keluarga ini adalah keluarga yang murah hati. Mereka tidak menjadi berkekurangan. Mereka senang menolong orang lain. Mereka merasa bahagia saat melihat orang lain bahagia. Kesimpulannya, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Keluarga yang berbahagia itu selalu beribadah kepada Tuhan bersama, berdoa bersama, dan keluarga yang murah hati. Keluarga yang berbahagia, yang beribadah akan mendapatkan kebahagiaan, diberkati senantiasa dan dilindungi dari mara bahaya. Oke. Tugas belajar hari ini, kalian bisa jawab pertanyaan di sana untuk melihat apakah kalian sudah paham atau belum. Kalian bisa mengulang kembali. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap gembira, tetap berdoa. Dan jangan lupa taat akan orang tua. Membaca Alkitab serta melakukannya, maka hidup kita akan berbahagia. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.